Saya kan tugasnya kalau ke sekolah itu bangun pagi ke sekolah, menghibur teman lewat majalah yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lu menyaksikan atau menyimak obrolan ini. Kembali lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue, Ali. Dan kali ini gantian kita yang bertamu di dunianya Van Cican. Di sini ada Mas Wahyu Aditya. Mas Wadid, apa kabar? Baik Mas, selamat pagi, siang, malam. Kapanpun yang nonton, Kapanpun, kapanpun ya. yang menyimak. Sebagai founder dari Hello Motion dan founder dari Van Cican juga. Van Cican juga dan macam-macam lah. Dan macam-macam sebetulnya macam-macam yang nanti Banyak maunya, Mas. Gak apa-apa lah, orang manusia Iya, banyak mau boleh dong. mumpung. Nah, saya mau ngobrol sekarang. Oh boleh iya, kan? silakan. Mas Wadid, saya kan sudah ngikutin Mas Wadid sudah berapa tahun terakhir ini dan dari mulai Mas Wadid sharing di acaranya Emon Mawe, saya sangat terkesan dari perjalanan Mas Wadid dan juga dari nggak cuma perjalanan tapi dari gimana Mas Wadid itu menyampaikan Waduh, apa ya? Saya lupa nyampaikan waktu itu. Enggak, tapi artinya saya ngerasa Mas Wadid ya just orang yang ya just be yourself aja Oh, gitu iya, gitu. iya. Dan itu saya melihat jadi sangat otentik gitu. Nah, kalau satu kata yang saya mungkin boleh bilang identik dengan Mas Wadid adalah desain, salah satunya lah ya, salah satunya sebetulnya. Dan kan juga bangun KDRI waktu itu kan ya, Kementerian Desain Republik Indonesia. Luar biasa. Dalam kurung belum atau tidak sah. Kan udah diklaim dulu. Atau saya panggilnya Mas Menteri aja sih sekarang. Oh jangan loh, karena lagi KDRI sudah saya hibernasikan. Nah, memang dari dulu suka sama desain, Mas Wadid, atau gimana? Mungkin lebih gamblangnya sih saya suka sesuatu yang berbau visual. Tetapi visual yang dibuat, tapi bukan direkam. Gitu. Dibuat berarti diilustrasikan, digambar, dilukis, didesain. Pokoknya sesuatu yang nggak ada, aku buat. Artinya visualisasi yang melibatkan imajinasi, itu yang saya lebih suka. Visualisasi melibatkan. Oh, jadi makanya tadi bukan founder dari Van Cican tapi kreator tadi ya. Kreator Van Cican ya. Ya, karena mengkreasi, membuat itu kan, iya. mendesain itu. Dan seperti apa sih Mas Wadid saat ini yang memang sudah mungkin bergerak di bidang desain dan visual tadi ini dengan yang dulu, yang paling berbeda apa kalau lihat Mas Wadid waktu masih kecil sama Mas Wadid sekarang dari sisi kepribadian? Kalau kepribadian sih sama ya. Pokoknya aku tuh sukanya rasa bawaannya tuh gelisah gitu. Gelisah, tapi menjawab kegelisahan itu lewat visual. Diekspresikan lewat visual. Misalnya? Jadi kalau di waktu kecil kan saya sukanya kertas kosong. Saya selalu minta kertas kosong. Lebih banyak minta kertas kosong daripada mainan ke ibu saya. Karena buat saya itu lebih mengasihkan. Karena aku bisa bikin cerita di situ. Kalau mainan kan ya itu udah fisiknya udah jelas gitu, kayak gitu aja. Padahal aku pengen lebih dari itu. Misalnya karakternya punya tangan 4, tangan 5, itu nggak ada mainan kayak gitu. Ujung-ujungnya aku harus memvisualisasikan sendiri gitu. Suka bikin cerita di kamar atau ketika di kelas, asik sendiri gitu. Di masa sekarang pun 3 anak, saya tetap suka melakukan hal itu. Jadi, tapi intinya memang di sisi lain saya pingin karya saya juga dinikmati, gitu. Bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, kalau sekarang mungkin perubahannya adalah tema-tema yang saya ungkapkan. Sekarang lebih ke keluarga, value-value tentang keluarga. Beda kalau waktu lajang atau waktu kecil tuh masih liar gitu ya, banyak actionnya, banyak hal-hal bahkan politis.
Tapi sekarang ini lebih santai, lebih ya karena penonton utama saya adalah anak-anak saya dulu. Oh, Gitu. memang apakah idenya juga muncul dari dalam keluarga sendiri, apa yang keseharian di Ya, keluarga? biasanya memang ide yang saya ungkapkan tuh dari lingkungan sekitar. Misalnya kayak waktu saya di SD itu paling inget ya, saya kan tugasnya kalau ke sekolah itu menghibur temen gitu. Jadi Tugasnya iya, itu. tugasnya bangun pagi ke sekolah menghibur teman lewat majalah yang saya buat. Jadi saya punya buku kosong, saya duduknya paling belakang dan saya menggambar. Gambarnya itu cerita-cerita tentang teman-teman saya sendiri. Saya visualisasikan dia sebagai superhero atau sebagai orang yang sedang berpetualang. Artinya kan memang tema-temanya yang ada di sekitar saya gitu. Dan itu lanjut sampai sekarang ya, apa yang saya alami saya coba tuangkan. Dan kalau dilihat lagi ke belakang lagi, ada nggak masa ketika Mas Wadid yang kemudian momen tertentu di mana merasa ini visual ini keren ya, atau mendesain itu keren ya, kayak kemudian akhirnya jadi apa, menggerakkan untuk rasa ingin tahu lebih jauh, atau memang udah suka aja dari dulu, atau ada momen tertentu gitu yang Mas Wadid ingat? Momen pertama itu waktu saya ngelihat ayah saya melukis, kalau nggak salah melukis kucing gitu ya. Kok kayaknya asik gitu. Padahal dia dokter yang selalu setiap malam itu ya meriksa orang gitu ya. Tapi dia hobi melukis gitu. Yang saya lihat itu jarang gitu. Dokter-dokter, ya saya tinggal di kota Malang, kota yang kecil. Nah di situ saya ngelihat kok kayaknya mengasihkan kegiatan itu. Akhirnya saya mencoba, ya dituntun sama ayah saya. Itu satu momen, tapi ada beberapa momen lagi. Misalnya ketika saya nekat sama tetangga saya, kita taruhan gitu. Waktu itu ada pengumuman lomba lukis di Senaputra. Senaputra itu kolam renang di Malang gitu. Kita taruhan, yang juara nanti kita belikan truk mainan gitu. Jadi bertiga itu, saudara saya, tetangga saya, sama saya naik becak bertiga, nggak ada yang nyuruh, orang tua juga nggak tahu gitu. Kita ikut lomba, akhirnya saya menang. Ini lomba pertama saya dan saya dapat juara 1. Dan memang waktu itu agak aneh juga, pialanya belum ada gitu. Jadi beberapa hari kemudian diantar lewat becak gitu. Ini piala dan ini saya pamerkan ke orang tua saya. Yang itu momen dimana kayaknya kegiatan menggambar ini kayak diapresiasi gitu. Saya merasa dihargai gitu. Itu yang menjadi saya terus, wah asik ya. Ya itu aku akhirnya terus melakukan kegiatan menggambar itu. Saya mau tanya deh kalau boleh nih. Tadi kan bilang di kelas nih, di belakang gambar. Itu kan biasanya kalau dari perspektif guru, ini anak kok males banget sih kan biasa kan gitu tuh. Nah, kalau saya boleh tanya, apakah itu pengaruh nggak ke nilai sekolah jadi kurang bagus? Dan kalau iya, terus orang tua gimana gitu? Kalau SD lumayan. Secara akademis lumayan. Yang makin menurun tuh waktu SMA. Ya. SMP, SMA. SMP itu sudah kelihatan semakin nakal gitu. Nakal tanda kutip, suka tricky kalau udah ulangan atau ujian gitu. Suka minta jawaban gitu. Ya masa-masa muda menyenangkan lah. Tapi memang apa ya? Saya mencoba mencari nikmatnya sekolah apa di situ.
nikmatnya sekolah buat saya pribadi adalah bukan memastikan saya ranking, tetapi saya merasa saya bisa menghibur teman-teman saya. Itu dari SD itu ya. Artinya kayak waktu kelas 6 SD, kelas saya itu terkenal paling nakal. Bukan saya ya, saya nggak ikutan. Tapi ada kayak anak geng nakal gitu, suka malakin gitu. Tapi saya coba, ada sekitar 6 anak ini, saya visualkan di komik saya. Dan dibaca ulang oleh satu kelas. Saya rubah dia, aku kasih judul 6 sekawan. Karena 6 anak itu ya. Dengan karakteristik yang positif gitu. Menolong. Dan akhirnya saya kayak dilindungi gitu. Saya punya bodyguard gitu ya. Saya kadang-kadang dikasih palakannya dia, nih ada roti. Ternyata ada impact gitu ya. Godfather-nya justru ini. Karena memang saya ini orangnya posisinya tuh kurus, nggak kerawat gitu ya. Tinggi, kurus, bungkuk, nggak kerawat, yang ya lemah lah. Tapi aku coba menutupi kelemahan itu dengan visual-visual yang menghibur teman-teman. Dan itu lanjut sampai SMP. SMP mungkin satu-satunya orang yang waktu itu ya, mungkin sampai sekarang, yang bisa mencoret-coret lapangan basket kayak NBA. Dan itu saya kan di sekolah Katolik ya, yang sangat strict, sangat ketat. Tapi saya bisa meyakinkan waktu itu kepala sekolahnya suster untuk aku mau menggambar lapangan ini gitu, supaya kayak NBA. Lanjut tuh itu di ACC dan akhirnya menjadi keren lah. Ya sampai SMA pun saya senang dengan kegiatan visual. Saya bisa mendekor panggung mulai dari kelas 1 waktu itu. Itu privilege yang, jadi saya keluar tuh bisa kapan aja gitu. Keluar kelas ya, alasannya mau dekor. Atau sampai saya bisa waktu SMA itu goal saya itu adalah membuat SMA terkeren Semalang dengan visual. Momennya adalah ketika saya mendapatkan kesempatan saya boleh merubah baju olahraga. Karena waktu itu saya komplain ke guru olahraga, Pak ini kok malu-maluin ini, baju kok kayak korpri gitu, petugas PNS lah. Karena logonya juga nggak keren gitu. Karena memang era-era itu sudah terpengaruh dengan visual-visual kayak brand-brand server ya, kayak Quicksilver. Itu fashion era waktu itu. Nah itu saya, kenapa nggak kayak gitu biar keren. Akhirnya saya ajuin proposal, disetujui, dan dicetak 1.000 kaos. Dan itu akhirnya merembet, setiap tahun ganti. Saya juga bisa merubah baju futsalnya, baju basketnya, sampai kop surat resmi SMA itu saya rubah. Itu yang membuat saya lihat desain ini ternyata punya kekuatan sebetulnya, punya power ya. Saya pause sebentar deh. Ini menarik nih. Jadi ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama nih, waktu tadi misalnya 6 sekawan itu, apakah selain karena Mas Farid emang suka secara mendesain, membuat komik itu juga, apa memang di saat itu pun juga sudah secara sadar menggunakan itu sebagai strategi untuk melindungi diri tadi, itu memang secara sengaja untuk itukah gitu? Iya dan tidak. Iya itu karena semua itu pasti membaca buku saya. Karena itu digilir bukunya. Dan itu kan bikin penasaran yang lain. Cuma satu itu aja iya, gitu cuma ya? satu. Kan? Yang itu membuat mereka juga respect sama saya gitu. Oh ternyata, dan respectnya itu dari mereka tuh selalu minta, mana nih yang berikutnya gitu, mana sambungannya, karena saya selalu bikinnya bersambung gitu. Bahkan tuh kayak ada interaksi ya, jadi bukan sekedar komik, bahkan saya suka bikin kuis, ya kayak majalah biasa sebetulnya.
kuis teka-teki silang, berhadiah penghapus, berhadiah penggaris gitu. Saya yang modalin, ini penggarisnya menang. Ya kayak saya mau nikmati majalah Bobo waktu itu. Saya belajar dari situ, bagaimana sebuah media itu bisa mempengaruhi orang, bisa membuat orang berinteraksi. Ya tapi dengan kapasitas saya masih SD ya, jadi semuanya manual, tema-temanya tentang sekitar kita gitu. Mas Sorit waktu dari SD kemudian SMP itu apakah termasuk orang yang pemalu kah atau ngomong sama orang tuh biasa aja atau Saya baru menyadari itu waktu mungkin setelah kuliah ya, istilahnya adalah introvert. Di mana saya memang membutuhkan energi lebih ketika berada di orang yang banyak gitu. Tapi saya butuh istirahat, butuh cooling down. Makanya orang tua saya, ibu saya terutama itu suka komplain kenapa saya selalu suka di kamar ketimbang ketemu tamu misalnya. Itu suka komplain. Tapi waktu itu istilah introvert itu belum ada ya, belum populer lah. Jadi saya menyimpulkan, oh ya saya memang cocoknya orang, cara penjabarannya adalah introvert. Jadi bukan pemalu karena kalau saya ketemu teman oke-oke aja gitu. Tapi kalau saya memang nggak suka dengan pembahasannya, biasanya kan kalau introvert kan dia bahasnya detail gitu ya, nggak bisa ramah dengan banyak orang, dia pilih-pilih gitu. Jadi Tapi kalau saya maju ke depan, saya berani dengan banyak orang gitu, nggak masalah. karena tadi kan kayak misalnya ngasih proposal itu kan juga butuh Karena keberanian diri memang juga. itu yang saya pinginin. Biasanya kalau introvert tuh gitu, dia gigih gitu. Apapun dihadapi gitu. Kalau yang saya simpulkan kayak gitu ya. Kalau mungkin ini introvert plus seniman gitu. Jadi gelisahnya ini harus dituntaskan, harus dijawab. Ya karena introvert pilih-pilih atau memang lebih detail. Prosesnya butuh waktu mengurung lah, kira-kira kayak gitu. Dan kemudian diekspresikannya dari sini tadi itu. Nah kita maju deh sekarang. Kita maju mulai kuliah dan kuliahnya pun juga sudah mulai kuliah di desain. Saya di multimedia, jurusannya interaktif multimedia. Interaktif multimedia itu Di Sydney, di Australia. Iya, Australia. Dan di situ waktu kuliah itu berarti saat memutuskan mau kuliah memang sudah juga memutuskan emang ingin berkarir di dunia visual ini atau gimana? Ketika saya mengundurkan ke Trans TV pun saya nggak ada beban gitu. Padahal teman-teman tuh udah, bahkan bos saya petinggi paling nomor 1 itu menyetop saya. Jangan gitu. Karena ini karir bagus.